Saya rasa salah satu ini yang diambil oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita yang ke-8. Sudahlah, apalagi kita akan memasuki 80 tahun Indonesia merdeka. Memang mau itu amnesti, abolisi itu kan memang selalu menjelang hari-hari besar, apalagi 17 Agustus. Saya rasa ini perlu kita rajut kembali, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kita ikutilah ini semua, dan kalau kami dari PDI Perjuangan tidak usah khawatir. Kami tegak lurus kepada Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan tidak ada kata oposisi, walaupun kami di luar. Nggak ada. Tapi apapun nanti yang akan terjadi, kami semua kader menyerahkan semua kepada Ketua Umum kami. Kami tunduk, kami patuh. Karena bagi kami, Gerindra, PDI Perjuangan, dan ada beberapa partai lain, mereka kalau kami terkenal dengan marhaennya, untuk rakyat bekerja di bawah, begitu juga yang namanya Gerindra. Jadi kita sama. Saya rasa partai-partai lain juga. Saya pinjam kata-kata yang sering kita dengar. Kita bekerja untuk rakyat, suara Tuhan. Terima kasih Bang Karni. Ya, gimana pun perkaranya Asto ini udah mulai dari pemerintahan sebelumnya. Itu juga Tom Lembong. Dan sekarang ada satu dapat amnesti, yang satu abolisi. Sebagai kader PDIP, Anda sepakat nggak bahwa sekarang antara Prabowo dan Jokowi sudah bersimpang jalan? Ini semua dewa-dewa. Mau Pak Prabowo, mau Pak Jokowi, atau siapapun lah. Ya, ibarat pepatah, rambut sama hitam. Dalam hati siapa tahu. Kita tidak tahu itu Bang. Ya, tapi saya kepingin semua pemimpin ini, dan kalau berbicara Pak Jokowi, kamilah PDI Perjuangan mungkin yang bagaimana kepada beliau. Karena apapun, mulai dari Solo, DKI, sampai 2 periode presiden, kami dan kawan-kawan partai lain pendukungnya, begitu juga rakyat di bawah, ya kami juga jujur saja Bang Karni, seperti sekarang saya mendengar ini kayak yang abang bilang, waduh, tidak mengira Pak Prabowo melakukan itu. Saya juga dulu tidak mengira Pak Jokowi meninggalkan partai kami, PDI Perjuangan. Kami tidak mengira. Kaget juga. Kami kaget. Tapi itu yang saya katakan, kalau saya diajarkan oleh orang tua saya untuk ke depan kita menatap Indonesia supaya lebih baik, marilah apabila ada persoalan besar, kita kecilkan. Setelah kecil kalau bisa, itu yang saya katakan, hati boleh panas, kepala tetap dingin, ya kita tetap berangkulan. Dan saya rasa Pak Prabowo juga dengan Pak Jokowi, ya kita mau bilang apa? Kalau mereka mesra ya silakan saja. Tapi kita tiap-tiap partai, marilah kita sepakat, kita semua partai konsolidasi seperti kami PDI Perjuangan. Sekarang kami lagi di Bali, ya. Yang penting itulah yang saya lihat, adanya chemistry antara PDI Perjuangan dan Gerindra, kepentingan rakyat yang kita kedepankan. Kita tidak mau ya apapun rakyat yang bagaimana, karena sekarang ini banyak tantangan lapangan kerja, masalah ekonomi ya, yang kita lihat bagaimana, dan kita mohon juga para pembantu Bapak Presiden sekarang yang sudah diberi kepercayaan,
tolonglah betul-betul fokus membantu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo, saya jujur saja, saya sudah lama kenal beliau. Memang beliau seorang negarawan. Dan saya tidak mengira, saya ambil sedikit Bang ya kata-kata saya yang saya tidak bisa lupakan. Karena 2 periode saya ujung tombak untuk memenangkan Pak Jokowi. Karena saya ditugaskan oleh partai saya PDI Perjuangan. Banyak kubu di sana, di kami pada waktu itu para purnawirawan. Waduh bagaimana karena saya yang selalu tampil di TV, saya yang menjadi speaker, seolah-olah Pak Prabowo itu waduh di mata mereka gimana banget. Saya nggak enak gitu. Tapi saya kaget, itu yang saya angkat topi dengan Pak Prabowo. Sekarang mereka semua seperti tidak pernah mengatakan sesuatu kepada Pak Prabowo. Tapi saya lah yang tahu, Prabowo itu begini, Prabowo itu begitu, begini. Tapi yang saya lihat akhirnya, beliau yang negarawan bukan kalian. Karena semua mereka sekarang dirangkul. Pak Prabowo itu siapapun untuk Indonesia, dia akan rangkul. Dan kami PDI Perjuangan, bukan kami tidak mau dirangkul. Tapi kami tegak lurus kepada Ibu Mega yang jelas Ibu dari Bali sudah mengkumandangkan dukung pemerintah. Walaupun kita mendukung, ya kan ada pengamat banyak mengatakan, wah tidak kritis lagi dong. Saya tadi dari subuh saya nonton TV terus seolah-olah kami tidak akan kritis. Ibu Mega mengatakan, silakan kalian kritik pemerintah. Tapi juga tolong, disinilah kenegaraan Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau katakan, kasih solusi. Bagaimana? Dan kalau sudah baik memang apa yang dilakukan pemerintahan dalam hal ini para menteri-menteri Pak Prabowo, kalian harus dukung. Karena itu kita akan dukung dan termasuk Menteri Hukum dan HAM, teman saya nih Pak Parman ini. Ya, dulu sama dengan saya di Komisi 3, sama dengan saya di Badan Legislasi, saya salut. Beliau yang mengajukan abolisi dan amnesti ini. Saya juga terima kasih kepada sahabat saya, Menteri Hukum dan HAM. Itu Bang. Makasih Bang. Jadi begitu, artinya bersimpang jalan tadi nggak problem. Kita itu yang saya katakan. Ya kita nggak mau katakanlah seperti kita dukung Pak Prabowo tapi gimana Pak Jokowi. Kami nggak begitu Bang. Ya. Walaupun Jokowi begitu sama PDIP. Iya ini Ibu Mega ini Bang. Ya saya nggak enak ya. Kalau saya lihat tipe manusia negarawan yang ditampar pipi kiri, dia kasih pipi kanan Pak. Itu Bu Mega. Karena baiknya Pak. Saya kurang apa? Saya ingat waktu pertama saya ditarik oleh Ibu Mega melalui Hasto. Karena itu Hasto ini kejadiannya Hasto lah yang ditugasin Bu Mega untuk berbicara dengan saya. Bang salam dari Bu Mega. Abang kan netral. Saya ingat itu pada waktu itu. Ya. Saya kan orang sangat dipercaya oleh Pak SBY. Ya. Saya koordinator juru bicara, Menko Polhukamnya Partai Demokrat. Tapi Hasto katakan, kan abang netral. Udahlah, Hasto itu yang mengajak saya dukung Pak Joko Widodo. Oh jadi pindah ke PDIP karena Hasto ngajak itu. Iya, saya waktu itu Bang, waktu saya mengatakan saya mundur, saya mau mundur dari semua kegiatan politik Bang. Tapi saya terima kasih. Kenapa? Saya kaget waktu Hasto mengatakan kepada saya, Ruhut ini mau pemilu 10 tahun yang lalu, maunya di dapil mana? Bang Ruhut calon dari PDI Perjuangan. Saya bilang, Mas Hasto aku ya maaf ya nggak ada maksud gimana dengan kawan-kawan yang lain. Aku nggak bisa karena aku itu sudah terlalu vokal. Kalau aku memakai baju lain itu gimana? Jadi aku istirahat dulu deh. Jangan dicalonkan 5 tahun yang lalu Pak. Ya, jadi saya enggak. Saya jadi anggota aja. Dan saya memang di PDI Perjuangan ini saya anggota aja. Saya anggota. Jadi saya anggota lebih kurang memasuki ya sekitar 10 tahun inilah. Jadi memang
Gimana saya nggak sama Hasto sama Ibu Mega? Ruhut, yang tugasi saya Ibu Mega loh. Tanya Ruhut, mau nggak ikut sama kita? Wah, saya nggak mau berpolitik lagi. Oke, saya siap. Saya datang ke kantor, saya cari di mana kantor PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Saya datang ke sana, saya mendaftarkan sebagai anggota pada waktu itu. Jadi itu Bang. Ya Bang Karni, saya mohon maaf kalau ada saya menyinggung orang-orang yang kurang berkenan, termasuk para purnawirawan. Saya berani mengkritisi para purnawirawan karena saya juga anak tentara. Saya cukup lama ketua FKPPI di Pemuda Pancamarga, begitu juga di Pemuda Pancasila. Yang semua organisasi ini yang bedah, yang melahirkannya adalah TNI. Jadi saya sedih pada waktu itu mereka bagaimana mengajak saya, Prabowo itu orang yang gak jelas. Tapi sekarang mereka yang paling dekat dengan Prabowo, tapi gak apa-apa. Saya tahu Prabowo itu orang yang punya hati. Punya hati. Nyatanya ya semua dia rangkul. Memang seorang negarawan harus demikian. Dan kalau kami, karena kami tegak lurus kepada Ibu Mega, apa yang diperintahkan Ibu Mega itulah yang kami lakukan. Baik.